Setelah dibaca hadisnya oleh salah satu santriwan santriwati, kita akan masuk ke nahwu sorof, nahwu i'rab dan sorof i'lal. Wa an Umar radhiyallahu an. An itu adalah huruf ja. Masuknya ke isim. Kenapa tidak Umari tapi Umaro? Karena isimnya isim guermun sorry. Kamu pun harus bisa membedakan kalau memakai wawu munsorib bertanwin amrun. Kalau ada penulisan Umar lalu ada wawu di depan itu bacanya amrun. Kalau dimasuki an amrin. Tapi kalau tanpa wawu baru munsorib Umaru dimasuki an jadi an Umaro. Majrur alamatnya patah karena isim guermun sorry. Radhiyallahu, rodiya fi'il, fi'ilnya fi'il madi, madinya madi maklub. Allahu fa'il, ya, isim yang marfu terletak setelah fi'il maklub. Fa'il pelaku, orang yang berbuat. Nanti ada fa'il setelah isim fa'il, ada fa'il setelah masdar, ya. Anhu, jumlah jar majurnya menjadi maf'ulun bih, objeknya. Qala, di sini qala Umar. Qala Umar berkata. Qala itu asalnya qawala, wajannya wajan fa'ala. Kenapa jadi qala? Idza taharrakat wawun wan fataha maqoblaha kulibat alifan, itu kaidahnya. Apabila ada wawu berharokat sebelumnya berbaris patah, maka wawu ditukar kepada alif. Kalau diilal qala asluhu qala ala wajnin fa'ala kulibatil wawu alifan litaharrukiha wan fitahima qoblaha fasoro qala. Itu ilal namanya. Jadi ilal itu berbicara huruf, ya, kalimat. Sedang kalau di i'rab dalam nahwu itu i'rab. Qala fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu wa. Itu mah i'rab. Nanti samakan bukan saja qala, qala yaqulu, kana yakunu, khofa yahubu, ya, samakan. Timbangkan dengan kalimat-kalimat tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qala fi'il, Rasulullah fa'il. Mudhof ilaih itu jadi fa'il, ya. Rasulullah mudhof, Allahi mudhof ilaih. Syarat mudhof pertama tidak boleh ada alif lam. Kedua tidak boleh ada tanwin. Ketiga apabila pada musanna atau jama' mudzakkar salim ketika diidopatkan maka mudhof
Di situ nun harus dibuang. Jadi kalau ada penulisan ar-Rasulullah itu salahnya, betul-betul salah. Tulisannya pilihannya hanya kalau tidak pakai Allah ar-Rasul. Kalau dibuang alif lam didapatkan Rasulullahi. Tapi kalau penulisan ar-Rasulullah itu salah. Harus Rasulullahi atau ar-Rasulu, atau dibuang Allah dan alif Rasulun. Ar-Rasulu buang alif lam pakai tanwin Rasulun, didapatkan Rasulullahi. Kalau tidak pakai Allah boleh dengan alif lam ar-Rasul. Ya, kita aja dulu supaya jelas untuk ilmu nahwunya. Hadis melalui Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar ibnu Khattab ini sahabat Nabi, juga mertua Rasulullah, karena salah satu anak Umar ibnu Khattab, putri Umar ibnu Khattab bernama Hafsah, itu ditikah oleh Rasulullah. Qala Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum, tidaklah dari salah seorang di antara kamu, atau ma minkum, tidaklah dari kamu sekalian, min ahadin, dari seseorang, ya tawaddu, dia berwudu, fayusbigu, maka ia menyempurnakan al-wudu'a, akan wudunya. Fayusbigu fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, al-wudu'a maf'ulun bih. Ia menyempurnakan wudu. Awas, di dalam Al-Quran itu ada menyempurnakan, itu ada kalimat ikmal, ada kalimat atmam. Kamu baca di dalam Al-Maidah, al-yauma akmaltu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Sama-sama artinya menyempurnakan. Ketika orang berwudu, memenuhi rukun wudu, mencuci tangan, mencuci muka, mengusap kepala, dan mencuci kaki, wudunya sah nggak? Wudunya sah nggak? Sah. Itu dianggap sempurna karena sah. Tapi kalau lebih sempurna lagi, kalimatnya wa atmamtu alaikum nikmati. Berkumur-kumur dulu, baca basmalah dulu, berkumur-kumur, menghirup air, menyeburkannya, ya. Dan nanti diakhiri dengan syahadah. Dengan syahadat diakhiri. Itu dianggap wudu sempurna. Itu dia wudu sempurna. Jadi ada sempurna minimal. Sempurna minimal dia sah berwudu, tapi ada ya wudu yang lebih sempurna, itu atmam tuh bahasanya. Nah, oleh karena itu sempurnakan wudu.
Tidak saja hanya 4 anggota yang dicuci, tapi pertama baca basmalah sebelum berwudu, kedua berkumur-kumur menghirup air, ya, dan mengeluarkannya bersamaan dari hidung. Itu sempurna wudu. Nah, setelah wudu sempurna, sumayakulu, kemudian dia membaca. Seseorang ini membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang baca ini sempurna kan? Illa kecuali putihat dibukakan lahu baginya abwabul jannati samaniyah, pintu-pintu surga yang 8 dibukakan. Yadkhulu min ayyasha'a, dia boleh masuk dari pintu yang mana saja yang ia mau. Mengeluarkannya akan hadis ini Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Jadi kita pasti baca itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali-kali kita tidak boleh menganggap sepele. Bukankah semua orang menginginkan masuk surga? Setiap orang yang menginginkan masuk surga harus sempurna wudunya. Paham? Wazada, nah ini Imam Tirmidzi, wazada atapnya kepada Imam Tirmidzi, bukan kepada Muslim tapi kepada Tirmidzi. Kenapa? Rujuk domir ila aqrabil mazkur, mengembalikan domir itu harus kepada yang terdekat, kecuali kalau wajadanya itu pakai alif, wajada, dua-duanya yang menambah. Kalau wazada itu mufrad, maka kembalinya ke Tirmidzi, mengembalikan domir harus kepada yang terdekat. Apa tambahannya? Allahumma z'alni minat tawabina waz'alni minal mutatahhirin. Nah ini mah ikhtilaf sahih atau dhaif tambahan ini, ya. Ini jadi ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif tambahan ini. Nah di kitab Bulughul Maram itu dijelaskan di dalam penjelasannya Ibid Ta'lek, lam yadkuril musannifu minal adkari wal ad'ayati alal wudu. Imam musannif tak menyebutkan bacaan-bacaan dan doa di dalam berwudu. Jadi tidak ada tambahan doa Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Illa hadisu istihbabit tasmiyati fi awalihi, kecuali hanya anjuran baca basmalah di awalnya. Jadi yang dianjurkan itu hanya bacaan basmalah di awalnya. Adapun doa-doa, bacaan-bacaan, yaitu setelah membaca syahadah, itu katanya tidak diriwayatkan, alias tidak bisa dijadikan argumentasi hadis. Hadisnya tak dapat jadi argumen. Wahada fi akhirihi, dan ini berada di dalam
di akhir. Jadi di akhir wudu ada bacaan Allahumma ja'alni. Apalagi wa amma hadisud dzikri wa du'ai, adapun hadis tentang zikir dan doa ma'akuli adwin di setiap anggota. Jadi ada yang mengatakan setiap anggota itu ada bacaan tertentu. Jadi tiap anggota ada bacaan-bacaan tertentu. Baca ini ada bacaannya membasuh muka, ada bacaannya Allahumma baid wajhi khusus dibaca. Kalau dalam tangan Allahumma baid jadi sama, putihkan tanganku. Palam yadkurhu, maka Imam Musonib tak menyebutkannya. Lil ittifaqi, secara sepakat, ala adami sihatihi, dengan tidak sahnya bacaan-bacaan tersebut. Dengan kata lain, lebih aman cukup membaca sahadah saja, karena bacaan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin mukhtalaf itu diperselisihkan. Ada yang menganggap dhaif akan hadis ini. Maka dengan baca sahadah pun itu sudah sempurna wudu, tanpa bacaan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Santriwan santriwati, perhatikan dengan baik. Wudu itu termasuk syarat sholat. Yang termasuk syarat sholat umpamanya satu berwudu, dua menghadap kiblat, ya ingat, dua menghadap kiblat, gitu. Kemudian tutup aurat, itu termasuk syarat. Itu bukan bagian dari sholat, tapi syarat dari sholat. Kan nanti ada yang disebut syarat, ada yang disebut rukun. Ini tidak boleh tertukar. Apa yang dimaksud dengan syarat? Nah, ini harus tahu. Ma yatawaqqafu alaihi sihatu syai'i wa laisa juz'an minhu. Itu syarat itu. Sah tidak sahnya suatu perkara akan sangat tergantung kepadanya, tapi bukan merupakan bagian darinya. Itu syaratnya. Sahkah sholat tanpa wudhu? Tidak. Sahnya sholat atau tidak sahnya sholat sangat tergantung kepada wudhu. Kalau tidak berwudhu, sah nggak sholatnya? Tidak. Kalau berwudhu, sah nggak sholatnya? Sah. Apakah wudhu bagian dari sholat? Bukan, tapi syarat dari sholat. Kalau dalam usul fikih ada kaidah al-amru bisyai'in amrun biwasailihi, memerintah suatu perkara berarti memerintah pula dengan wasilahnya, perantaranya. Maka kalau ada perintah sholat berarti sama dengan memerintah berwudu, karena tidak sah sholat bila tidak berwudu. Maka amrun bis sholat amrul bin toharo atau bil wudu, memerintah sholat sama dengan memerintah wudu atau memerintah bersuci. Yang kedua yang disebut rukun. Nah ini penting juga harus kamu tahu tuh ya. Kalau rukun maya tawaqqafu alaihi sihatu syai'i wa kana juz'an minhu. Sah tidaknya suatu perkara sangat tergantung kepadanya dan itu merupakan bagian darinya. Contoh saya mau nanya,
Ada berapa rukun wudu? Ada 4 rukun wudu itu. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Bila salah satunya tidak dicuci, sah gak wudunya? Maka wudunya menjadi tidak sah. Maka dan itu mencuci muka umpamanya atau mencuci tangan itu bagian dari berwudu. Paham ya? Bagian dari berwudu. Kalau dalam sholat, apa yang termasuk salah satu rukun sholat? Umpamanya takbiratul ihram. Sahkah sholat bila tidak takbiratul ihram? Maka penentu sah dan tidaknya sah sholat sangat tergantung kepada takbiratul ihram. Bila takbiratul ihram sah sholatnya, bila tidak sah sholatnya. Apakah takbiratul ihram bagian dari sholat? Iya, takbiratul ihram bagian dari sholat. Bukan salah sholat, bagian dari sholat. Sahkah sahkah sholat bila tidak berwudu? Tidak pula. Apakah bagian dari sholat wudu? Bukan. Wudu syarat dari sholat. Dibedakan antara syarat dan rukun. Mengerti nggak? Artinya ini penting untuk kita semua agar paham urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum. Jadi oleh karena itu, ya ini harus kita tahu dalam riwayatnya. Dalam kitab Taidul Ahkam, wa amma ziyadatu Tirmidzi faqala, adapun tambahan Imam Tirmidzi doa yaitu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Faqala, Imam Tirmidzi berkata, jadi Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis itu dan Imam Tirmidzi sendiri yang mengomentari hadis itu, inna fi sanadiha iddiroban, sesungguhnya pada sanad hadis Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu sanadnya mudorib goncang alias do'ib. Wala yasuhu fiha syai'un, ya, tidak sah sedikit pun tambahan pada hadis itu. Kama doa paha Ahmad Syakir, sebagaimana mendoibkannya Ahmad Syakir. Jadi kenapa Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis tersebut dan Imam Tirmidzi sendiri menjelaskan kedudukan hadis yang dimasukkan tadi adalah doib. Kenapa Ustaz dimasukkan kok doib? Tujuannya agar tahu ini ada namun doib. Sebagaimana komentar Imam Abu Daud di kitabnya, kalau Imam Abu Daud memasukkan adkhaltu pihada kitabi ya ma asahu wa ma adafu, atau wa ma sahihun wa ma dhaif. Kata Imam Abu Daud, aku masukkan di kitabku ada yang sahih, ada yang dhaif. Apa tujuannya? Agar orang tahu bahwa yang kukatakan itu ada namun dhaif. Jadi Imam Tirmidzi yang meriwayatkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin, tetapi Imam Tirmidzi sendiri memberi komentar bahwa hadis tersebut dalam sanadnya mudharib, tidak sah sedikit pun, sebagaimana mendoibkannya Ahmad Syakir. Jadi oleh karena itu cukup hanya membaca syahadah tanpa tambahan doa Allahumma ja'alni. Paham tuh? Nah, itulah hadis yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Tentu bab berwudu dianggap telah selesai dan kita nanti masuk ke bab yang lain ya.
Nanti kita masuk ke babnya. Ini satu persatu kita kaji hadis-hadis itu sehingga benar-benar mampu membedakan mana sahih, mana dhaif, mana yang harus kita amalkan, mana yang harus kita tinggalkan. Betul? Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.